Settingan ketara banget. Ini kakek didandanin sampai pakai baju double. Masa sih pakai baju double? Kita lihat lagi ya. Iya, pakai baju double. Nah, di sini kelihatan banget ya settingannya. Nah, di sini ketika Anies Baswedan menyapa orang, terlihat di sini orang tersebut bahkan juga melihat kamera seperti ini. Nah, lah, ini kan kelihatan banget settingannya. Lihat kamera, oke siap, go. Ya, lihat kamera lagi, ya. Bahkan di sini pun Anies Baswedan ketika berkunjung di tempat kelahirannya di Kuningan, Jawa Barat, terlihat orang-orang masyarakat di sekitaran kayaknya cuek saja ya. Cuma bapak ini saja yang kelihatannya semangat dan bahkan juga mengenakan kaos Anies Baswedan Presiden 2024. Yang lebih anehnya lagi, yang kedua, alasan kedua settingan. Biasanya kalau dadakan itu ngambil kameranya pasti berdiri, nggak seperti ini. Karena akan susah sekali kalau ngambil seperti ini. Biasanya dadakan ya seperti ini, berdirilah atau mengambil gambarnya potret. Ini bahkan juga dikomentari oleh Alex Tam 878. Anies jalan-jalan kampung halaman tempat kelahirannya di Kuningan, Jawa Barat. Gue cuma tertawa melihat settingan mural di tembok dan baju kaos baru kakek pemulung. Dan warga Kuningan banyak yang cuek sama Anies, padahal itu adalah tempat kelahirannya. Iya, yang saya heran masyarakat di sini juga tampak cuek sekali. Orang juga mondar-mandir, padahal Anies di sini juga berjalan pelan-pelan sekali, berharap disapa oleh masyarakat. Padahal di sini di sebelah kiri ada Pak Anies, justru pengendara sepeda motor melihat ke arah kanan. Berarti kan memang kru-krunya kemungkinan ada di sebelah kanan ya. Ya bisa jadilah. Ya, tetapi akhirnya ada yang meminta foto sih pada akhir video. Ya mungkin bisa jadi juga settingan. Kita nggak tahu lagi ya. Karena ini tampak banget settingan banget. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya kira-kira bagaimana ya. Dibayar berapa kakek ini, kasihan. Goban plus kaos. Nah, ini juga di sini juga kelihatan banget. Ngapain juga? Langsung disamperin kenapa? Langsung disamperin, nggak usah dada-dada segala. Ini kan juga kelihatan. Ya menurut saya seperti itu, terlalu kentara banget lah. Coba mana Mas Anies pindah di Kuningan, Rusuna Said, mungkin akan lebih banyak yang cuek. Naturalnya kalau warga suka sama dia, jalan pasti sudah macet. Mereka stop kendaraan sesukanya, rame-rame mengeluh-elukan dirinya, berebut minta foto bersama dan jabat tangan. Masih ada kemungkinan emak-emak memeluk dirinya. Dan semuanya itu dijamin asli jika tidak ada konvoi mobil box yang bawa ratusan bahkan ribuan nasi bungkus. Nah, kalau di sini kemungkinan asli ya. Kalau pada saat safari politik Anies Baswedan kan ya banyak masyarakat antusias lah. Itu bukan karena Anies, kemungkinan karena hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bahkan juga sampai mobil, umroh dan lain sebagainya, banyak hadiah. Itu kemungkinan magnet akhirnya masyarakat datang untuk merebutkan hadiah tersebut, bukan karena Anies Baswedan. Tetapi di sini kelihatan banget lah, ketika di sini tidak ada door prize, tidak ada hadiah, masyarakat juga cuek banget di sini. Settingan ketara banget. Ini kakek didandanin sampai pakai baju double. Rasanya mau buang hajat. Masa sih pakai baju double? Kita lihat lagi ya. Iya, pakai baju double. Ini Anies Baswedan, kaos Anies Baswedan. Ini bahkan juga pakai kaos. Ya begitulah. Beda banget sama Presiden Joko Widodo ya. Ketika Presiden Joko Widodo kemanapun berada, itu pasti akan ramai sekali. Masyarakat sangat antusias sekali melihat kedatangan dari Presiden Joko Widodo dimanapun tempatnya, di seluruh Indonesia, di pelosok Indonesia. Pasti ketika ada Presiden datang, Presiden Joko Widodo pasti ramai dan berjibun dan bahkan juga ingin berfoto. Sehat terus Pak Anies, amin. Kasian banget, skenarionya cakep, pasti anak TK yang grit. Kayaknya bikinnya dengan budget terbatas ya. Pelit amat tuh Surya Paloh SBJK. Malesin buat lihat hasil kerja sutradara amatiran. Wah, jutaan fasnya menjauh. Ngeri-ngeri sedap baca komentarnya. Padahal baik bagusnya ucapan komenan ini akan balik lagi ke dirinya. Bikin iklan mati-matian takut kalah terus dihitung pula hutang. Padahal tercatat di KPU juga belum.
Ya seperti inilah. Ya memang lah, menurut saya rekam jejak pada saat menjadi gubernur itu sangat menentukan lah. Sangat menentukan karena memang rekam jejak saat dahulu masyarakat sudah bisa menilai lah, masyarakat sudah cerdas dalam memilih pemimpin lah yang benar-benar bisa mementingkan masyarakat, bisa mengutamakan kepentingan masyarakat. Jadi masyarakat sudah cerdas dalam memilih pemimpin untuk memimpin 5 tahun ke depan. Jadi menurut saya settingan-settingan seperti ini, masyarakat sudah tahu diri lah mana yang baik untuk memimpin Indonesia 5 tahun ke depannya. Ya semoga saja tidak salah pilih lah untuk Pilpres 2024. Semoga apapun presidennya, siapapun presidennya, semoga saja bisa meneruskan program-program dari pemerintahan sebelumnya, bisa meneruskan pembangunan di era presiden sebelum-sebelumnya. Itu menurut saya yang harus dirawat dan juga dijaga untuk calon presiden pada tahun-tahun mendatang. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Ratusan orang itu diketahui datang ke rumah Anies pada Rabu 24 Agustus 2022 yang lalu. Mereka yang menyambangi rumah Anies Baswedan itu mengaku datang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, hingga Jawa Timur. Solihin Nurodin, perwakilan rombongan dari Jawa Barat, meminta Anies Baswedan untuk bersiap menjelang masa jabatannya yang akan habis pada Oktober 2022 mendatang. Ia mengundang Anies Baswedan untuk datang ke desa-desa di luar Jakarta usai Anies menyelesaikan masa kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Warga dari luar Jakarta merindukan sosok pemimpin yang mengayomi dan terbukti konsisten mewujudkan keadilan sosial, sebut Solihin dalam keterangannya pada Kamis 25 Agustus 2022. Uun Untamiharja, salah seorang peserta rombongan, berharap bahwa Anies Baswedan bisa menjadi pemimpin negara yang berdedikasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Kami warga desa memimpikan Pak Anies turun ke desa, memimpin gerakan pembangunan Indonesia yang lebih baik, dimulai dari desa, tutur Uun dalam keterangannya yang sama. Usai mendengar suara warga, Anies Baswedan menyebut bahwa harapan mereka bisa terjadi saat seluruh rakyat bergerak bersama dan berharap ridho Tuhan. Selain itu, Anies Baswedan menuliskan sebuah pesan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini berharap pesan itu bakal disebarkan oleh para warga ke masyarakat lainnya. Jaga ketulusan, kobarkan gelora semangat, gerakkan semua daya, jangkau segala penjuru. Insya Allah jalan pendaki ini akan Allah SWT bukakan rute-rute tak terduga untuk sampai pada tujuan dan harapan yang diniatkan. Hadirnya keadilan bagi semua, tulis Anies dalam pesan tersebut. Dalam sebuah foto yang diterima Kompas.com, pesan itu ditulis sendiri oleh Anies Baswedan dalam sebuah kanvas. Di sisi kanan bawah kanvas tersebut tersemat tanda tangan Anies Baswedan dan tanggal pembuatan pesan tersebut, yakni 24 Agustus 2022. Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menganggap kedatangan ratusan warga dari berbagai daerah di kediaman Anies Baswedan merupakan hal yang sangat biasa. Ujang menyebut kedatangan ratusan orang yang menyatakan dukungannya ke Anies itu merupakan hal yang wajar. Apalagi Anies Baswedan digadang-gadang bakal maju sebagai capres pada Pilpres 2024 mendatang. Ya, itu hal yang biasa dalam politik. Ada kejadian-kejadian atau momentum figur tertentu itu ya, ada seolah-olah akan mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan termasuk mereka yang datang ke Anies itu, ujarnya pada Jumat 26 Agustus 2022, dilansir dari Tribun Jakarta. Namun, ia menilai sulit dipastikan apakah dukungan itu memang murni berasal dari akar rumput atau hanya settingan. Itu bisa memang betul, bisa juga bentuk settingan, kata dia. Menurut dia, dalam politik semuanya serba mungkin, di mana ada kubu yang terang-terangan memberikan dukungan, serta ada juga yang sudah didesain seolah-olah memberikan dukungan.
Hal itu wajar dilakukan agar dukungan kepada elit politik tersebut terus berkelanjutan. Ya, ini hal yang biasa dalam politik, karena mungkin orang-orang tadi ingin Anies nyapres dan suka tidak suka, mau tidak mau kalau dia ingin nyapres harus belusukan, terangnya. Bahkan Anies Baswedan mengaku tak menyangka dengan antusias masyarakat yang begitu tinggi di hari akhir masa jabatan Gubernur DKI Jakarta. Masyarakat tak hanya membeludak di Bundaran HI, melainkan partisipasi mereka di Balai Kota. Pantauan detik.com, di Pendopo Anies Baswedan, Jakarta Selatan, sejumlah pendukung berbondong-bondong mengantarkan Anies Baswedan ke kediamannya. Lantunan sholawat menyertai kedatangan Anies Baswedan. Hari ini saya tidak mengira, ibu-ibu sekalian, saya sudah sampai rumah. Saya tidak mengira di Balai Kota sebanyak itu. Di Bundaran HI sampai begitu. Jadwalnya harusnya jam 8 waktu Indonesia bagian Barat sudah sampai. Nggak bisa jalan, terus sampai jam 10 sampai Balai Kota. Karena tidak bisa jalan, ungkap Anies di pendoponya, kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan pada Minggu 16 Oktober 2022. Anies mengatakan kehadiran masyarakat di hari terakhirnya sebagai Gubernur DKI Jakarta melampaui dugaan. Ia menilai hal tersebut lantaran ikhtiar yang dilakukan dengan hati. Betul-betul sampai ke Bundaran HI ke Balai Kota, sampai panjang sekali karena melampaui dugaan. Mudah-mudahan ini penanda bahwa ikhtiar kemarin dikerjakan dengan hati, sepenuh hati, dari hati. Karena itu diterimanya juga dengan hati, paparnya. Kebersamaan hari ini, lanjut Anies, tak akan berhenti sampai di sini. Ia berharap solidaritas antar masyarakat makin kuat untuk berjuang bersama di kemudian hari. Kebersamaan kita akan terus ke depan, siap berjalan bersama, siap berjuang bersama. Tadi saya agak nyanyi Maju Tak Gentar. Ujung lagunya apa? Majulah, majulah, menang. Tadi kita nyanyi di sana sama-sama. Insya Allah kita akan maju bersama, tutur Anies. Anies Baswedan optimis perjalanannya bisa diteruskan ke depan. Ia menyebutkan perubahan tak berhenti hanya di DKI Jakarta. Insya Allah itu kita teruskan ke depan. Dan saya titip salam kepada keluarga. Sampaikan kepada keluarga semua, sampaikan kepada tetangga, kepada semua yang bersama-sama bahwa perjuangan di Jakarta telah berhasil membawa perubahan. Dan kita tidak berhenti di Jakarta, ujar Anies. Kita akan berjalan terus ke depan. Terima kasih yang mengantar sampai ke rumah. Terima kasih yang mengantarkan sampai ke kediaman kami. Ini adalah sebuah penghargaan yang sangat luar biasa. Saya merasa sangat terhormat. Insya Allah keikhlasannya dibalas lipat ganda oleh Allah SWT. Dan insya Allah ini dimutahkan perjuangan ke depan, pungkas Anies Baswedan. Rangkaian deklarasi yang muncul untuk mendukung pencalonan Anies Baswedan sebagai calon presiden diduga hanya bagian dari settingan dengan tujuan propaganda hitam. Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Deddy Kurnia, mengatakan bahwa dirinya yakin ada sebuah fitnah yang memang ingin dialamatkan kepada Gubernur DKI Jakarta itu melalui deklarasi dari kelompok tertentu. Fitnah itu berkeinginan agar Anies Baswedan dianggap oleh publik telah didukung oleh kelompok-kelompok yang notabene dikenal radikal. Dengan itu diharapkan timbul kebencian terhadap Anies Baswedan. Saya punya keyakinan bahwa ini adalah bagian dari fitnah politik yang mungkin dihadapkan kepada sosok Anies Baswedan yang berpotensial sehingga memicu kekhawatiran kelompok-kelompok yang lain, ujar Deddy dalam sebuah diskusi daring crosscheck pada Minggu 12 Juni 2022. Deddy menilai serangan fitnah terhadap Anies itu bahkan sudah mulai berdatangan sebelum Anies masuk di gelanggang politik. Anies kerap disebut-sebut dekat dengan kelompok-kelompok garis keras. Padahal semua orang tahu, artinya lebih banyak orang tahu beliau itu jauh dari kata radikal. Ya, sebut sajalah beliau rektor Paramadina,
dan tidak make sense kalau kemudian para Madinah diidentikan dengan kelompok radikal, ujar Dedi. Tetapi karena dalam nuansa politik di mana seteru kemudian konflik itu sengaja dimunculkan, ya terkadang isu-isu yang tidak nyambung dengan kandidat sekalipun akan tetap dipaksakan untuk dilakukan. Sebelumnya, Dedi mengatakan bahwa kemunculan deklarasi capres dari berbagai kelompok memiliki dua sisi baik dan sisi buruk. Pertama, sisi baik, di mana keberadaan deklarasi membuktikan bahwa masyarakat yang turut antusias dan berperan aktif dalam mencari sosok pemimpin. Tetapi di sisi lain, keberadaan deklarasi justru bisa digunakan sebagai kampanye hitam dari lawan politik. Dedi mencontohkan deklarasi yang ditujukan untuk mendukung Anies Baswedan sebagai capres. Ada dua deklarasi terakhir yang menjadi sorotan, yakni dari FPI Ribon dan Majelis Sang Presiden yang dianggap agenda settingan. Artinya antusiasme yang direkayasa yang kemudian berbuah sebagai propaganda hitam. Salah satunya misalkan yang terjadi kepada Anies Baswedan ini, kata Dedi dalam diskusi daring crosscheck. Dedi melihat gerakan deklarasi dari kelompok tertentu menjelang Pilpres sudah menjadi bagian dari bisnis dan industri. Gerakan-gerakan deklarasi memang seperti ada yang menggerakkan. Ia berujar, satu kelompok yang sama bisa melakukan berbagai deklarasi, bahkan untuk tokoh yang berbeda. Nah, ini kan sudah sangat industrial sekali, tutur Dedi. Lebih parahnya, lanjut Dedi, jika kelompok narasi itu memang sengaja digerakkan untuk membuat kegaduhan dan sengaja dibuat menjatuhkan tokoh tertentu, ketika orientasinya itu adalah tidak benar, artinya membuat kegaduhan, bahkan menjatuhkan narasi, menjatuhkan reputasi dan juga citra dari tokoh tersebut, maka bisa kita masukkan ke dalam kategori propaganda hitam itu tadi, kata Dedi. Berkaitan dengan adanya deklarasi diduga settingan untuk mendukung pencapresan Anies, Dedi mengatakan hal itu bisa berdampak terhadap citra Anies sendiri. Anies bisa dirugikan dengan adanya dukungan-dukungan yang dinilai dari kelompok radikal tertentu yang dibenci oleh mayoritas kelompok lainnya. Inilah mungkin tujuan adalah ketika Anies didukung oleh kelompok yang mayoritas dibenci oleh kelompok yang lain. Mau tidak mau imbasnya adalah Anies akan ikut dibenci. Kira-kira seperti itu. Ex-juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia, Isman Yutanto, menduga acara deklarasi yang menyatakan dukungan kepada Anies Baswedan sebagai Presiden RI oleh Majelis Sang Presiden sebagai agenda settingan. Deklarasi itu juga disebut terindikasi sebagai upaya black campaign terhadap pihak tertentu. Namun dia tidak menyebut sosok di balik acara deklarasi tersebut. Tampaknya seperti itu, dugaan agenda settingan dan black campaign, kata Ismail melalui pesan singkat. Ismail mengatakan dirinya sama sekali tidak mengenal sosok yang mengklaim diri sebagai ex-HTI di acara deklarasi tersebut. Tidak hanya ex-HTI, dalam acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan kemarin, ada peserta yang mengaku sebagai ex-FPI dan ex-narapidana terorisme. Saya tidak tahu sama sekali acara itu. Tidak ada pembicaraan sama sekali soal acara seperti itu. Kami juga tidak kenal yang ngaku-ngaku sebagai ex-HTI, tegas Ismail. Sementara itu, Waksekjen PA 212, Novel Bakmukmin menduga ada semacam pembusukan opini terkait adanya orang yang mengaku ex-FPI, seolah-olah FPI hendak dinarasikan mempunyai ambisi politik tertentu. Untuk masalah FPI, palsu jelas ada yang mau membuat pembusukan opini bahwa FPI mempunyai ambisi politik, ucap Novel kepada suara.com. Novel menegaskan, FPI yang kini mempunyai kepanjangan sebagai Front Persaudaraan Islam, merupakan gerakan dakwah, fokusnya di ranah pendidikan dan aksi kemanusiaan. Padahal kami hanya gerakan dakwah, pendidikan dan fokus dengan aksi kemanusiaan, ucap dia. Terkait dukungan menjelang Pilpres 2024, Novel menyatakan jika hingga kini PA 212 belum menentukan sikap. Dukungan resmi terhadap salah satu calon baru ada setelah ada ketetapan dari Ijtima Ulama.
Untuk mendukung, saya dari perwakilan PA212 sampai saat ini kami wajib netral. Dukungan nanti setelah ada ketetapan dari Ijtima Ulama ketika Capres dan Cawapres telah ditentukan oleh KPU.